Mikrofon yang saya pakai ini kadang terlalu kecil, kurang besar, jadi suaranya kurang bagus. Mungkin saya taruh di sini lebih bagus kali ya suaranya, saya deketin. Tapi kalau ngomong kan goyang-goyang begini. Kayaknya nggak bagus. Saya taruh aja di sini lah, normal ya. Oke, kayak gini aja. Cek. Oke. Hai semuanya. Yang namanya pengoperasian balas secara efisien, cepat, dan tidak buang-buang waktu itu sangat penting dalam kelancaran bongkar muat. Nah, saya menemukan ternyata ada suatu rahasia yang barangkali saya layak untuk bagikan kepada rekan-rekan. Tidak hanya ilmu yang turun-temurun yang barangkali kurang memiliki dasar ilmiah. Ketika Anda pertama kali naik kapal, pasti oleh mualim satu diajarkan bagaimana pengoperasian balas. Terutama ketika muat, kita harus membuang balas. Nah, saya punya pengalaman ketika saya diajarkan oleh mualim satu, kebanyakan mereka mengajarkan bahwa ketika kita membuang balas, memiliki draft yang rendah, maka tekanan discharge ini harus dijaga 2 kg. Artinya, dengan menutup sebagian valve discharge ini, discharge valve, maka tekanan akan naik. Sehingga dengan tekanan yang naik, dia diharapkan tekanannya lebih tinggi daripada air yang ada di luar. Kita tahu bahwa kapal memiliki draft yang rendah, tangki balas ada di bawah dan pompa juga ada di bawah. Sementara air di luar itu levelnya lebih tinggi. Otomatis dia menekan ke dalam tangki. Jika pipa dibuka, pompa di stop, maka air dari luar itu akan masuk. Nah, untuk mengalahkan tekanan itu, maka katanya valve discharge ini harus ditutup sebagian sehingga discharge pressure-nya naik di atas 2 kg. Nah, bagaimana jika ternyata penjelasan itu salah dan tidak memiliki dasar ilmiah? Saya akan mengupasnya di sini. Jangan kemana-mana. Intro. What's up everybody, kembali lagi bersama Advir di sini. Saya senang sekali menyapa Anda yang tersenyum di sana dengan hati yang ceria dan wajah yang sumringah menghadapi hari yang begitu indah. Saya yakin hari Anda akan indah. Jika Anda percaya itu, maka akan menjadi kenyataan. Hadapi hari-hari dengan penuh semangat dan selalu mendapatkan ilmu tiap hari. Baiklah, di sini saya akan membahas lagi tentang ilmu pelayaran yang barangkali di luar dugaan Anda tidak temukan di kampus dan di tempat manapun kecuali di channel ini. Makanya like and subscribe, hit that button, share. Oke, bagaimana jika saya katakan ternyata ilmu yang Anda dapatkan tentang pengoperasian balas yang turun-temurun dari nenek moyang masa lalu itu ternyata tidak ilmiah, tidak memiliki dasar ilmu fisika yang benar. Itu barangkali mengejutkan bagi Anda. Tapi jangan takut untuk menerima ilmu yang baru. Ini akan menarik dan saya pikir kita bisa berdiskusi di sini. Jika Anda memiliki rumus lain, kita diskusi secara ilmiah. Baiklah, untuk memahami itu, saya akan membawa Anda bernostalgia ke pelajaran SMP maupun SMA. Maka Anda perlu memahami sedikit tentang hukum Newton, hukum Torricelli, dan azas Bernoulli, dan juga ya mungkin azas tentang fluida dinamis, fluida statis, dan juga asas kontinuitas. Dari sana Anda bisa mengerti mengapa pelajaran yang turun-temurun yang diajarkan kepada Anda ketika Anda membuang balas harus menutup sebagian valve discharge sehingga tekanannya tinggi supaya menghadapi tekanan dari luar itu ternyata tidak ilmiah. Baik, jangan lama-lama, kita lanjutkan saja. Ini dia. Ibaratkan ini adalah sebuah pipa, bagian bawahnya tertutup, bagian atasnya terbuka, memiliki ketinggian air di dalamnya H, dan pipa ini memiliki diameter D, di mana density air adalah rho. Maka, pertanyaannya berapa volume air dalam pipa? Volume air dalam pipa adalah luas penampang pipa dikali tinggi air. Luas penampang pipa adalah VD kuadrat bagi 4 kali tinggi air yaitu H. Maka volume air dalam pipa adalah VD kuadrat kali H dibagi 4. Sekarang, berapa massa air? Massa air adalah volume air dikali density. Volume air sudah kita tahu dari rumus di atas, kemudian dikali rho, maka massa air adalah VD kuadrat kali H kali rho dibagi 4. Sekarang, berapa berat air? Ingat, berat sama massa itu beda. Berat air sama dengan massa air kali gravitasi. Massa air sudah kita tahu dari rumus tadi, dikali gravitasi, maka berat air adalah VD kuadrat kali H kali rho kali G dibagi 4. Sekarang, berapakah tekanan air yang berada di dasar pipa? Tekanan sama dengan berat air dibagi luas penampang pipa. Berat air sudah kita tahu dari rumus di atas, dibagi luas penampang pipa, kita sudah tahu luas penampang pipa demikian. Lihat tanda bagi di sini. Jika saya rubah tanda bagi menjadi kali seperti ini, maka persamaan berubah seperti ini. Dengan aritmatika yang sangat sederhana, maka akan ditemukan rumus tekanan, yaitu tekanan sama dengan rho kali G kali H. Oke, bagaimana jika bentuk pipa seperti ini? Apakah mengubah tekanan? Tekanan tetap tidak berubah. Rumus tekanannya tetap sama, yaitu rho GH. Jika misalnya
ketinggian air 20 meter, maka misalnya density air di sini adalah air laut, maka tekanan air yang berada di dasar pipa adalah 1025 kali 981 kali 20 sama dengan 201,105 Pascal. Ingat satuannya Pascal. Jika saya rubah menjadi kilogram, maka tekanan yang di dasar pipa dengan ketinggian 20 meter adalah 2,05 kg force per centimeter. Saya akan sebut 2 kg biar lebih mudah. Kesimpulannya, tekanan air laut bertambah 1 kg tiap kedalaman 10 meter. Jika Anda menyelam 10 meter, Anda merasakan tekanan 1 kg. Jika Anda menyelam 20 meter, Anda akan merasakan tekanan 2 kg. Jika Anda menyelam hanya 3 meter, maka Anda merasakan hanya 0,3 kg tekanannya. Baiklah, saya misalkan pipa ini saya tutup sebagian valve-nya, discharging valve misalnya, sehingga bukaannya hanya kecil. Apakah mengubah tekanan? Tidak. Tekanan tetap sama, rumusnya Rho GH. Tidak ada unsur yang berubah di sini, sehingga tekanan tetap sama, yaitu 2 kg force per centimeter kuadrat. Di sini adalah sebuah pompa. Saya misalkan ada sebuah pompa. Berapa kekuatan pompa minimal yang diperlukan agar mampu mendorong air sampai ketinggian 20 meter? Berapa tekanannya? Tekanan ataupun kekuatan pompa minimal sama dengan tekanan, yaitu Rho GH. Jika misalnya density di sini air laut, maka dengan ketinggian 20 meter, maka pompa ini harus memiliki kekuatan minimal 1025 kali 981 kali 20, yaitu 2,05 kg force per centimeter kuadrat. Ini kekuatan minimal sebuah pompa agar mampu mendorong setinggi 20 meter. Bagaimana jika yang di luar itu ternyata air laut, bukan berbentuk pipa, dengan ketinggian yang sama 20 meter, seperti kapal misalnya, di luar langsung air laut? Itu tidak mengubah rumus tekanan. Rumus tekanan tetap sama, sehingga kekuatan tetap yang diperlukan adalah 2 kg force per centimeter kuadrat. Oke, ngomongin masalah kekuatan pompa disebut dengan head, di mana pressure head diukur dari poros pipa atau poros pompa. Head ke atas disebut dengan delivery bertanda positif, head ke bawah disebut dengan suction atau negatif, karena menyedot ya. Kalau delivery itu mendorong, menyedot negatif, delivery positif mendorong. Nah, total head atau total pressure head adalah delivery dikurangi suction. Jika misalnya delivery di sini 19 meter dan suction di bawah air di bawah pompa adalah minus 1 meter, maka total head adalah 19 dikurangi minus 1 meter, artinya 20 meter. Bagaimana jika valve di sini saya tutup sebagian? Tidak mengubah pressure head. Tidak ada unsur yang berubah akibat dibuka atau ditutupnya sebagian valve. Yang penting masih terbuka ya. Itu tidak mengubah apapun. Nah, head diukur dari permukaan air, bukan dari dasar pipa. Sehingga jika permukaan air naik seperti ini levelnya, maka diperlukan hanya 19 meter untuk mendorong. Jika pompa memiliki head 20 meter, sementara dari permukaan air sampai ujung pipa hanya 19 meter, maka air akan overflow, akan terdorong karena ada perbedaan kekuatan pompa yang lebih besar daripada ketinggian pipa tersebut. Oke, diibaratkan ini adalah sebuah kapal mengapung di atas air. Nah, ini lebih nyata. Di dalam kapal ini terdapat sebuah tangki balas double bottom, lihat yang biru berwarna lebih terang ini. Kemudian terdapat pompa di dalamnya. Pompa ini merupakan pompa balas Hanjin Rio de Janeiro sebagai contoh, di mana Rio de Janeiro memiliki scanting draft 12,6 meter. Artinya, Rio de Janeiro tidak akan pernah bisa memiliki draft lebih dari 12,6. Jika lebih, maka kapal akan rusak. Itu namanya scanting draft. Nah, untuk supaya pompa ini mampu mendorong air dari double bottom keluar dengan draft 12,6, maka dari rumus tekanan, pompa tersebut minimal harus memiliki kekuatan 1,3 kg force per centimeter kuadrat. Nah, sementara dari data yang dimiliki dari test record sebuah pompa balas ini memiliki head sebesar 37,1 meter. Artinya, jika misalnya ada pipa setinggi 37,1 meter diukur dari permukaan air balas, maka pompa ini akan mampu mendorong sampai 37,1 meter. Maka draft 12 meter itu nothing. Tidak perlu diatur-atur. Valve-nya ditutup sebagian, valve-nya dibuka full. Buat apa? Karena headnya sudah jauh lebih besar daripada draft. Ingat, head diukur dari permukaan balas. Jika balasnya masih tinggi, misalnya seperti ini, maka head diukur dari permukaan yang lebih tinggi. 37 meter diukur dari sini. Dengan demikian, jika pipanya tetap setinggi itu, maka air akan overflow. Seperti itu kira-kira. Nah, jika misalnya di sini saya tutup valve, discharging valve. Lihat, saya tutup discharging valve di sini. Apakah mengubah head kekuatan sebuah pompa? Tidak sama sekali. Mau dibuka full, mau ditutup sebagian, tetap kekuatan pompa mampu mendorong sampai 37,1 meter. Jadi percuma Anda menutup valve ini sebagian jika alasannya untuk mampu mendorong lebih kuat keluar. Itu tidak berpengaruh. Lalu, apa manfaatnya membuka atau menutup sebagian dari valve discharging valve ini? Mari kita lanjutkan. Itu berurusan mengenai azas fluidodinamis. Kita harus memahami azas fluidodinamis dalam hal ini karena ada air mengalir, lihat tanda panah. Karena airnya bergerak. Kalau tadi air tidak bergerak, fluidostatis
Otomatis jika air bergerak itu fluida dinamis. Dalam fluida dinamis, kita perlu memahami minimal dua hal. Yang pertama adalah debit, yang kedua adalah kontinuitas. Debit dirumuskan dengan Q sama dengan volume dibagi waktu, V besar dibagi waktu. Artinya apa? Berapa meter kubik sih pompa itu mampu mendorong air, mengeluarkan air, berapa kubik gitu loh. Jadi pompa itu mampu mengeluarkan air berapa volumenya per detik. Itu namanya debit. Nah, jika di sini adalah luas penampang pipa adalah A diibaratkan dan panjang pipa adalah L, maka volume air yang ada di dalam pipa adalah A kali L. Nah, ini dasar sekali volume airnya A kali L. Rumus ini, volume A kali L, saya masukkan ke rumus sebelah kiri debit. Oke, lihat volume. Maka debit sama dengan A kali L dibagi T. Perhatikan di sini L per T. Apa itu L per T? L per T adalah jarak dibagi waktu. Jarak dibagi waktu adalah kecepatan. Artinya kecepatan laju cairan keluarnya itu berapa? Itu kecepatan, jarak bagi waktu. Maka debit sama dengan luas penampang pipa yaitu A dikali kecepatan. Itu debit. Sekarang kita ngomongin kontinuitas. Apa itu kontinuitas? Kontinuitas dirumuskan oleh Bernoulli. Saya ingat sebut dengan azas Bernoulli. Inilah azas Bernoulli. P ditambah. P ini tekanan dinamis ditambah setengah rho kali kecepatan kuadrat kali rho GH itu konstan, tidak berubah. Maka jika ada satu unsur yang berubah, unsur yang lain berubah. Satu unsur membesar, satu unsur mengecil. Oke, di sini saya akan tutup discharging valve sebagian. Oke, kita tutup ngomongin ini. Discharging valve kita tutup sebagian. Apa yang terjadi? Maka tekanan air di dalam pipa di belakang di antara pompa dan valve akan naik. Jika tekanan ini naik, maka oke lihat, satu unsur naik, unsur yang lain akan turun. Maka yang mengecil adalah kecepatan. Jika kecepatan ini mengecil, oke, lihat P ini mengecil, A kali P, karena P-nya kecil, maka Q pun berkurang, debit berkurang. Jika debit berkurang, artinya banyaknya air yang dibuang setiap waktu, setiap detik itu semakin sedikit. Artinya debit berkurang, maka buang balas lebih lama. Jadi kalau Anda menutup sebagian discharging valve, buang balas itu lebih lama. Buang-buang waktu namanya. Semakin lama Anda buang balas, semakin lama generator jalan, semakin banyak bahan bakar yang dikonsumsi, rugi perusahaan, dan juga semakin banyak polusi, rugi kesehatan, dan rugi seluruh dunia. Itulah pentingnya memahami prinsip dasar dari fluida. Oke? Barangkali di antara rekan-rekan ada yang bertanya seperti ini. Discharging valve setelah pompa balas itu kan berbeda dengan valve yang lain. Valve-valve yang lain hanya memiliki posisi buka dan posisi tutup. Tetapi discharging valve itu bisa dibuka setengah, 10%, 20%, 50%, 70%, dan bisa juga dibuka full. Untuk apa dibuat demikian? Apa gunanya? Kalau tidak bisa dibuka setengah, dibuka tutup sebagian, istilahnya throttling, lalu untuk apa itu? Saya jawab, ya itu ada gunanya. Itu sangat penting. Anda sangat penting menutup sebagian atau membuka full valve discharging valve. Tetapi tujuannya untuk apa dan kapan itu digunakan, Anda harus paham. Bukan untuk menaikkan tekanan, untuk mengalahkan tekanan di luar. Tidak harus selalu dijaga 2 kg. Tidak harus selalu dijaga pada tekanan tertentu. Tidak seperti itu. Jika alasannya untuk menaikkan tekanan itu tidak ilmiah, sesat, dan ya tidak memiliki background lah seperti itu. Lalu kapan waktu yang tepat untuk menutup setengah, membuka full, atau menutup sebagian? Kapan dan untuk apa? Saya akan jelaskan di video yang lainnya. So, like and subscribe. Jangan kemana-mana, nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan. Dan dudes, saya akan tetap di sini. Dan saya akan tetap di sini, ya barangkali tidak di sini, di tempat lain. Akan selalu membahas tentang pelajaran ilmu pelayaran yang tidak Anda duga. See you next time. See you next time.